Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu sangat berbahaya bagi orang yang berkata, marilah kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Itu sangat berbahaya. Kenapa? Bukan Quran hadisnya yang berbahaya, tetapi ngomongan orang itu yang sangat berbahaya. Sudah kita ketahui bersama bahwa Quran itu bahannya baku, hadis juga bahannya baku. Kalau kita langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis, itu masa Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi kita mubayyin syariah, menjelaskan maksud ayat yang turun dibawa oleh Jibril alaihissalam. Ini perlu diangkat. Hadis perkataan Rasulullah. Para sahabat melihat apa yang diperbuat Rasulullah. Rasulullah berkata sesuai dengan perbuatan Rasulullah. Tidak pernah Rasulullah itu berkata tapi tidak sesuai dengan perbuatannya. Perkataan Rasulullah menjadi wahyu. Perbuatan Rasulullah menjadi wahyu. Diamnya Rasulullah, takrib namanya, menjadi wahyu. Hadis dengan Al-Quran itu tidak bertentangan. Apapun yang berhubungan dengan hadis pasti berhubungan dengan Rasulullah. Nah, ini penting sih. Quran turun 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ketika Rasulullah SAW berada di Mekah, 13 tahun Rasulullah berada di Mekah, berjuang di kota Mekah. Semua ayat yang turun di ketika Rasul masih berada di Mekah namanya ayat Makkiyah. Inilah Bapak Ibu bahayanya orang membawa umat. Mari kita kembali ke Al-Quran ke hadis, tapi nggak ngerti ilmu cara memahami Quran dan hadis. Ini yang berbahaya. Nanti kita buktikan. Kemudian terjadi berbagai macam gangguan, cobaan, fitnahan, pengancaman, ada rencana pembunuhan. Ini penting. Nyawa Rasulullah kurang aman. Nyawa Rasulullah jadi incaran. Ayo Bapak Ibu, perintah agar meninggalkan kota Mekah. Nah ini harus diangkat zaman sekarang. Di Mekah tidak aman. Banyak pembantaian terjadi kepada para sahabat yang memeluk ajaran Islam. Islam tidak menyerang. Nah ini garis bawahi. Tidak ada sejarah Islam itu menyerang. Tidak ada sejarah. Ngapain menyerang pengajian? Ini hati-hati kita di sini. Tidak ada sejarah Islam itu duluan menyerang. Tidak ada sejarah. Pindah Rasulullah, perintah Allah ke kota Madinah. Sekarang ini Bapak Ibu, Mekah Madinah 2 jam sampai, kalau pakai kereta cepat. Pakai bis sekitar 6 sampai 7 jam.
Coba-coba kamu pakai kuda. Nah, memang tahu. Pernahkah yang hadir-hadir nih pakai kuda? Apalagi pakai onta. Nah, itu supaya kita tahu bagaimana perjuangan. Pertanyaan, bisakah kembali kepada zaman Rasulullah? Bisakah kita ini kembali ke zaman Rasulullah? Zaman sudah berbeda. Beda sudah. Apakah kita merubah agama ini? Tidak bisa. Tetapi berbeda tempat, berbeda cara. Nah, ini tidak bisa dipungkiri, tidak bisa kita jauhi, tidak bisa kita hindari. Rasulullah hanya minta, yaitu Sayyidina Abu Bakar dipilih menemani Rasulullah. Mekah nggak aman. Maka berangkatlah Rasulullah malam itu dikepung Bapak-Ibu. Nah, dikepung. Sepakat orang-orang kafir Quraisy ingin membunuh Rasulullah. Ini penting digarisbawahi. Rasulullah yang paling mulia dan nyawanya jadi incaran. Ini penting. Akhirnya sempat Rasulullah itu bersembunyi di gua Saur. Pian tetangis kalau pian menyempatkan diri Bapak Ibu ke gua Saur. Gak bisa Bapak Ibu terikat dengan travel ke sana, harus pakai taksi. Bahasa kitanya itu beuyuh bayar pribadi. Mau aja hubungannya itu. Buan Arab tuh mau, kalau travel jelas kalian mau pengamanan, keamanan. Nah ke atas tuh jauh Bapak Ibu, asam urat macam-macam. Keselamatan jamaah dijaga. Kalau ulun ke sana tuh pribadi Bapak Ibu, maksudnya ke gua Sur, ke gua Hira tuh pribadi. Supaya tahu ini perjuangan. Gangguan makin meningkat. Sampai Rasulullah pun berhalwat beruzlah di gua Hira. Ayo, Jabal Nur namanya. Kenapa maka Rasulullah seperti itu? Nyawa beliau diincar. Nah, kembali lagi kita. Sampai di kota Madinah, Rasulullah bukan diam 10 tahun berdakwah. Berarti Rasulullah itu hidup berdakwah aja Bapak Ibu. 40 tahun umur Rasulullah. 40 tahun umur Rasulullah. Turun ayat fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Nah, ini ayatnya. Sampaikan dakwah secara terang-terangan. Jangan kau hiraukan orang yang gak ngerti. Jangan hiraukan orang-orang yang bodoh. Kata Imam Syafi'i, al-alim lil jahili a'da. Orang kada pintar itu katuju memusuhi orang alim. Orang kada pintar katuju memusuhi orang alim. Al-alim lil a'da'i apa? Al-alim lil jahili a'da. Orang alim itu jadi incaran musuhnya orang jahil, orang kada pintar. Nah, kemudian kita teruskan baik. Nang ulun garis bawah ini di sini nah. Ini ayat. Pian buka surah Al-Imran ayat 103. Kalau bisa pian buka dulu HP pian itu. Buka pang Al-Quran surah Al-Imran ayat 103 supaya kita nyambung pahaman ayat itu. Buka pang mau kada salah hafalan ulun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Surah Al-Imran ayat 103. Nah, sudahkah? Nah, itu tuh Bapak Ibu.
Surah Al-Imran ayat 103. Sudah kalian buka? Nah, sudah tahu tuh yang perlu membuka tafsirnya langsung. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah, kalimatnya di situ. Berpeganglah dengan apa ajar kita tahu. Nah, di situ kan tali. Nah, berpeganglah dengan tali agama Allah. Apa yang dimaksud tali di situ? Maksudnya agama Islam. Karena itu namanya kiasan, Bapak Ibu. Istilah Allah Ta'ala berisi tali, ya Bu. Ya Allah. Berbahaya karena Bapak Ibu Allah Ta'ala berisi tali. Karena tali kalau berikat tanah. Nah, sudah pian apa buka tuh, nah nyaman kita nyambung. Wa'tasimu bihablillah, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah. Maksudnya agama Allah. Agama Allah itu apa? Agama Allah apa? Inna dina indallah. Nyambung kan? Nah, itu Islam. Tapi Islam ini diobok-obok. Islam ini dirusak-rusak. Islam ini dihancur-hancur. Ada namanya Islam Salafi Wahabi, ada namanya Islam Syiah, ada namanya Islam apa namanya itu Bapak Ibu ingkar sunnah, ada namanya Islam Nusantara. Ngarannya nih. Nah, ini dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Islam, inna dina indallahi Islam. Nah, kita teruskan. Ini agama Islam itu Bapak Ibu maknanya aslama yuslimu islaman. Aslama, arti aslama tunduk. Arti aslama tunduk. Pemeluk yang beragama Islam itu orang-orang yang tunduk. Yang tunduk berjalan udah tunduk lah. Tunduk taat, menerima. Nah, Islam aslama dari kalimat aslam, maknanya tunduk atau menundukkan atau menyerahkan atau menerima. Yuslimu selalu menerima. Itu orang yang kita bersifat pemeluk Islam itu, pemeluk-pemeluknya itu bersifat seperti itu. Islam nama agama. Supaya kalian tahu, Islam itu nama agama. Muslimun orang-orang yang beragama Islam. Laki-laki. Muslimah perempuan yang beragama Islam. Kalau kita kupas kata-kata itu nyaman ya Bapak Ibu. Tunduk, sembahyang, puasa, zakat, haji bagi yang mampu berhaji. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan apabila ada ya ayyuhalladzina amanu, pasti setelahnya itu rukun Islam. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin sembahyang maka basuhlah muka kamu. Artinya berwudu dahulu sebelum sembahyang. Tapi yang sembahyang itu diperintahkan
diawali ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin sembahyang berwudu dulu. Berarti perintah berwudu, perintah sembahyang hanya orang-orang yang beriman. Apabila kada berwudu, kada sembahyang, kada masuk di dalam ya ayyuhalladzina amanu. Ujar kurang tuha bari nak basur siku, artinya berwudu. Oh ini nak basur siku, sudah tangan dibasuh. Kurang bahari kalimatnya itu ya, basuh siku, maksudnya berwudu, sembahyang. Orang tua bahari kayak itu aja bapak ibu nasihatnya anak. Nak, talinya tuh bawa nakai, dikorek-korek nakai talinya itu. Orang tua bahari, apa maksudnya? Oh, apa orang tua nasihat kuitan kita bahari. Rancak-rancak gada damar, bawa gada damar. Oh ini ketenatan dan pulang rumah ngaji nakai, dikorek-korek talinya itu. Maksudnya bawa gada damar. Oh ya ini, nak, korek-korek talinya. Sudah 3 lembarnya baik. Ini lain juga. Coba kalimat kurang dari itu. Ini penting. Waqtasimu, berpegang teguhlah bihablillah, dengan tali Allah, maksudnya adalah Islam. Terus apa maksudnya berpegang teguh? Pegang kuat-kuat. Jami'an semua. Ayo kita kembali ke ajaran Islam. Wa'tasimu bihablillah jami'an. Ayo kita kembali ke ajaran Islam yang benar. Yang benar itu bagaimana? Quran hadis jadi dalil, tapi mengikuti pemahaman orang ahli, yaitu para ulama. Nah, ini. Karena yang menyuruh mengikuti ulama itu Rasulullah. Kalau langsung kembali ke Al-Quran, ke hadis, kadang mengikuti para ulama. Nah, di situ terjadi perpecahan. Qurannya ada salah, kita sambung. Wala tafarraqu, kata sambungannya Bapak Ibu, wala tafarraqu. Apa tuh terjemahan pin apa? Nah, jangan kamu bercerai-berai. Quran menyuruh berpegang teguhlah dengan agama Allah. Dan janganlah bercerai-berai. Pertanyaan, sekarang Islam diadu domba sesama Islam. Yang salah itu Qurannya, Qurannya. Gara-gara kadang mau kembali ke ajaran Islam, tapi mengaku Islam. Ini malah apa pagi ini panjang lebar membahas. Kalau ada tentunya ini dulu. Waqtasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah dengan tali Allah, agama Allah, itu Islam. Jami'an, pesan Allah, semua kembali ke ajaran Islam. Wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Apabila terjadi percerai-beraian, apabila terjadi perselisihan pendapat, ada ego. Wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah. Bermusyawarahlah. Ini pentingnya, bermusyawarahlah. Lalu Bapak Ibu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apabila engkau tidak ada lagi, suatu saat engkau meninggalkan kami ya Rasulullah, apa nasihat bagi kami ya Rasulullah apabila engkau meninggalkan kami? Apa jawaban Rasulullah? Ini pentingnya. Kata Rasulullah, khiyarukum umara'ukum, apabila para pemimpin kamu memilih pemimpin yang terbaik. Ujar Nabi,
Ikam jangan kada bergaul, ikam jangan kada sampai ikam itu masa bodoh dengan keadaan. Apakah bumi ini lebih baik ya Rasulullah bagi kami? Apakah dalam bumi lebih baik bagi kami? Sampai sahabat sudah seperti itu. Para sahabat ditanya, apakah dunia ini kami hidup di dunia lebih baik ya Rasulullah? Atau mati lebih baik daripada kami ya Rasulullah? Apabila pemimpin-pemimpin kamu yang terbaik di antara kamu bagus ikam, bagus hidup di dunia. Kalau pemimpin kamu yang tidak baik bagi kamu, ikam bakal beruzlah jadi. Ini kita memilih pemimpin itu bukan yang terbaik dari seluruh yang baik. Sama aja imam. Ulun kalau imamnya ada proses, ada nak itu. Boleh dari. Apalagi alhamdulillah mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Imam mundur. Imam yang terbaik baca. Dididik dan Islam. Ayo. Wal aghniya'u asqiya'ukum. Orang-orang yang banyak punya harta masih dermawan, menjaga agamanya. Banyak orang yang dermawan lagi. Ulun tadi melihat ada kotak berbagi banyu, berbagi wadah. Nah, mudah-mudahan nama mikirkan minuman roti dikanjak penuh sehat, nyamannya ya. Belum roti ada yang 2, ada yang 1. Belum kali ada roti anak. Behiri kagurok. Nah, senang ulun melihat. Nah, ayahanda Haji Suhaimi duduk atau ayahanda Haji Omar duduk, kasih hati-hati marijat mata atau nyamannya masjid ini asik. Muka ada hubungan dermawan kan mungkin. Ayo mikrofonnya baik, juga kadang menyambat tempatnya pernah turun mikrofon seperti ini juga Pak Ibu. Kebetulan nanginya kada dana, nanginya kada dana Pak Ibu. Mungkin ini strong banget, strong. Minyak kan mulut ini basah, manjurujan baik-baik, strong. Saung Jawa pernah itu di mana bro rahasia. Ayo yang hadir-hadir. Kalau masih ada orang-orang dermawan, ikam bagus hidup di dunia, jangan ikam beruzlah. Nah, malih pulang mencabutnya. Mencabutnya nyaman nah, memasukkannya malih. Ayo, Bapak Ibu. Ikam bagus bergaul, ikam bagus bermasyarakat. Pemimpin yang kamu pilih yang terbaik di antara kamu, semuanya baik, tapi cari yang terbaik. Masya Rasulullah. Yang kedua, masih banyak orang dermawan memikirkan agama. Ikam bagus di permukaan bumi, ikam bagus bergaul, ikam bagus berurusan dunia. Yang ketiga, permasalahan dimusyawarahkan, itu yang terbaik dari para sahabat. Tapi kalau pemimpin kamu yang tidak baik, ini umum lah, mulai kepala rumah tangga tuh, ini jangan pemimpin tuh di utopian nih. Yang lain jangan pemimpin itu banyak. Apabila pemimpin yang dipilih Bapak Ibu yang ada baik, di zaman itu kamu menghadapi orang-orang banyak yang baik, pikir pelit, medit, engkel, bangalan. Kemudian tidak ada melewati permusyawaratan lagi. Allah
Qutul ardi khairul lakum. Ikam lebih baik. Jangan bagaul lagi sampai kamu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa maka ulun sampaikan tiga ini Bapak Ibu? Ini hadis Nabi dulu. Sesuai ini lawan ayat. Pemimpin itu wasit Pak Ibu. Wasit. Minta maaf bubuhan irti. Kalau di irti itu ada masalah, nang turun dalamnya enggak? RT kan? Nah, RT itu Pak RT itu pemimpin di RT. Hargai Pak RT. Libatkan Pak RT. Kalau di kampung kita tuh ada masalah, bagus. Coba itu pemimpin. Apabila Bapak Ibu di rumah tangga ada masalah, dengari nasihat suami. Karena suami itu pemimpin. Bagus. Ibu-ibu dengari nasihat suami gue. Itu pemimpin pian gue. Anak-anak dengari nasihat itu. Karena suatu saat Bapak Ibu kuitan kita ada lagi dia naik jadi pemimpin. Kadang-kadang di antara anak yang tertua dari seluruh anak, abah sudah ada lagi, inya pengganti pemimpin. Karena anak yang tertua itu bisa jadi wali nikah ya. Itu pemimpin. Kasus apapun Pak Ibu akan selesai kalau pemimpin turun tangan. Damai. Kemudian yang kedua, apabila sudah terjadi orang bakhil Bapak Ibu. Nah, banyak ini orang bakhil, mati dulu lah. Nah, ada nomor telepon, udah tahu orang pengajian nih. Mati dulu, jangan diganggu. Yuk Bapak Ibu, paling-paling ini acara maulid ini. Yuk, nah hadir. Masa bodoh, kikir, pelit, medit, bakhil, engkel pangalam. Di daerah itu Bapak Ibu rumahnya mewah-mewah. Sekali masjid musalanya Pak, mikrofonnya gerukan, kipasannya kerak. Oh mana ini membering-beringnya tuh pacul, lepas nih leher orangnya. Jangan diam di kampung nang ada makmur masjid musalanya. Mun lihat Banjarbaru ini makmur masjid musala. Bagus yang diam di Banjarbaru. Amin. Yuk, ulun merasakan di dalam beberapa tahun ini Banjarbaru ini pusat pengajiannya lebih. Tiap malam di sini tiap subuh awak pian dia lagi sambut katanya. Ayo nang hati-hati. Kalau di kampung itu makmur masjidnya, makmur musalanya, berarti di situ Pak Ibu banyak orang-orang dermawan. Di situ dia. Mungkinnya kaumnya minta maaf kaum lah. Ulun pernah ceramah suatu daerah azan subuh, lama sambat lagi, nak cari ke orang guru dia nyampe daerahnya kayak guru dia lah. Guru dari kampung kelahiran ulun guru dia tahu lah. Oh iya Pak, dia ulun. Nampian sambat itu jujur guru dia. Ulun waktu itu ada juga di situ. Nah, azannya nih subuh. Dulu ini rumah yang nak kaya dari ulun lah. Kira-kira sekampungan itu bangunan kan di tanah ada. Ulun kan cuma suaranya diganti bang. Mic-nya kan baik mun kakak itu tentang tampil awak. Ulun waktu ulun beruduk ini ulun dari daerah luar Kalimantan Selatan hari saya lah. Nah beruduk ulun omat jilun ini jadi supir suara siapa teh guru yang termino orang masjidnya mewah
Masyarakatnya di situ Pak RT ada memperhatikan saya. Ayo, bangunannya maju, memakmurkan masjidnya tidak ada di sini. Dari dia sampai dia akannya kita dulu selesai. Sampai yang sunat subuh belum tahu. Ini yang sunat subuh memimpin siap orang Pak. Ya, ayo. Tiga rakaat pun sampai yang sunat subuh. Sebenarnya sakit kepala. Mungkin itu kampung pian menghadiri berpikir-pikir musyawarah. Agama diperhatikan. Ulun bulik membawa agama, ada membawa apa-apa. Ulun pulang menghadap Allah membawa agama. Ulun kada membawa apa-apa. Nah ulun bawa dua iman Islam ulun. Amalan kita, amalan ulun akan menghadap kepada Allah. Hanya dua yang ulun bawa iman Islam. Yang lain tidak lagi. Makanya kain kapan tuh kan bakantong. Tuh, nang pemandian lain kapan hadir nih. Kain kapan tuh bakantong nggak? Bakantong buat apa? Ayo. Selesai si sopir ini ngomong, guru guru jadi imam. Nggak bisa. Kenapa? Ini daerah orang. Ada guling kecuali aku sopirnya disuruh, aku maju. Tapi kalau aku tidak disuruh, aku gak akan maju. Akhlak sopirnya dijaga. Tapi itu aja. Jadi dia sopir ini pengetahuan gue nya. Mungkin nang jadi imam tuh kayak nang sopirnya nang terbaik. Mungkin si Dini nang paling rajin di kampung. Jadi lagi. Makanya orang tua bahari itu bersidin itu lewat pasti para azan. Nah itu di zaman pianong bahari nang tua. Oh nang tua pian-piannya. Apabila sidin itu lewat pasti para azan. Saking istiqomahnya. Iya kan? Ingatlah pian-pian bahari. Pinandu pin kenal suara si Anggot. Oh ini dia lagi. Nunggu ulun ya selesai kedua dua sih kamak nggak salah ini singkatnya kamak ulun lihat nah ketiga keempat maaflah nambah tongkat ketiga mempernikah ketiga keempat kebetisnya tuh nah keluar pada sini nah sama ulun dia ada 11-12 nih sama ulun lihat umur orang 80-an aja mati kampung di sini jeruk nih hati bang berpanggil mati kampung di sini naudzubillah ulun berdiam di sini berarti agama harus diperhatikan kalau sudah agama tidak diperhatikan pakai dosa agama dijaga perhatikan selesai Pak Haji nih Haji Suhaimi pian selesai petihnya sakit habis maulah orang mengikut ulun tahu ini petihnya bujur ini petihnya sakit kita tahu kita belajar bukan berarti merasa lebih tahu daripada orang pian ahli kesehatan misalnya Pak Haji Umar pian orang kesehatan pian tahu ini obat apa ini tahu ini cocok pada obat ini bahkan dokter dia sangat tahu tentang masalah obat bahkan orang-orang yang setelah dioperasi kadang-kadang obat itu penghilang nyeri ada narkotikanya tapi dari dokter nggak apa-apa itu kan kebaikan untuk pasien bagi dokter nggak ada apa-apa akhirnya Pak Ibu sopir ayo kita ulang sembahyang napa guru bin ada sah gitu nah berarti di kampung itu agama ada diperhatikan kalau sudah seperti itu keadaan kampung jangan kita di situ bawa musyawarah kemudian kita teruskan lagi
Nah, ini penting nih Bapak Ibu. Kembali, Rasulullah pun berdoa. Nah, ada 7 sifat kalau ini dimiliki seseorang, orang ini akan celaka. Nah, ini nih, ada cukup waktunya berarti nih. Nah, nih, ada waktu lagi. Ada 7 sifat kata Rasulullah. Apabila dimiliki oleh seseorang, orang itu akan celaka. Jangan kita punya satu sifat dari seluruh sifat yang 7. Satu sifat yang gak boleh. Apa doa Rasulullah yang sering yang dengar? Supaya kita nih sebagai orang Islam bersatu, jangan dipecah belah. Membentuk ormas itu untuk kebaikan, bukan menyerang-nyerang. Bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan membuat ormas namanya Muhammadiyah? Bagaimana Kiai Hasyim Asy'ari membuat ormas lewat NU? Kiai Haji Ahmad Dahlan bagaimana dengan Kiai Hasyim Asy'ari? Nah, ayo, tunggu 1 menit lagi. Kita bisa mengantuk ya. Jangan debuk dia sudah. Yuk Bapak Ibu. Lihat ormas-ormas. Sekarang ada yang baru-baru ini PWI. Ayo, apanya itu Bapak Ibu PWI itu? W-nya itu kan Wali Songo, itu Indonesia. P-nya itu apa? Nah, lain Persatuan Wartawan Indonesia Pak Ibu ini. Nah, ini Bapak Ibu. Supaya kita yang hadir ini jangan terpengaruh dengan keadaan-keadaan yang terjadi di Bapak Ibu. Nah, itu PWI itu apa namanya tuh? Perjuangan Wali Songo Indonesia, memberi supannya mengatasnamakan Wali Songo. Coba gimana akhlaknya Sunan Bonang, gimana akhlaknya Sunan Muria, gimana akhlaknya Sunan Derajat, gimana akhlaknya Sunan Kalijogo, gimana akhlaknya Sunan Kudus. Ulun punya manakib semua. Sekarang nyerang-nyerang atas nama perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah. Kalau bulan pian nih mati sakit semuanya. Nah, ini. Jangan ada di bumi Kalimantan, mudah-mudahan aman. Ayo kita yang hadir. Ini berbahaya nih. Memusuhi para habaib. Ulun bongkar Bapak Ibu semua. Andai kata bukan para habaib masukkan ke Indonesia, maka pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan mayoritas di Indonesia. Belum ada kanunnya. Sekali lagi, kalau bukan para habaib masukkan ke Indonesia, pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan mayoritas di Indonesia. Karena para wali songo itu habaib juga. Ini yang kita harus hati-hati. Apabila di Indonesia dimasukkan bukan Salatul Habib paling besar nanti basisnya Bapak Ibu, semua ubah-ubah, makam-makam di Indonesia akan diluluh lantakan rata seperti Makkah Madinah. Apa enggak ya? Nah, ini penting. Makanya Wali Songo itu berubah. Wali Al-Sunnah itu tahu. 2, yang akan diincar Syiah apabila masukkan ke Indonesia, mereka mengajarkan nikah kontrak. Apa kalau kontrak nikah? Ibu-ibu mau kamu? Nah, Haji Suhaimi ngomong ada itu pin-pinin ibu-ibu. Hai ibu-ibu. Nah, kada di sini. Hati-hati nih. Sudah mulai. Supaya kita yang hadir tahu. Apa yang 7 itu Bapak Ibu? Doa dari Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. 2 sudah. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhul. Jubni wal bukhul. 4 sudah. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Nah,
ajzi wal kasal. Wa a'udzubika min ghalabati ghairi rijal. Semuanya 7. Aku ya Allah berlindung dari sifat hazan. Ham itu ragu-ragu. Hazan itu sedih. Nah, ini kita kupas minggu depan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. 2. Ragu-ragu dan sedih. Kita kada boleh sedih. Kita dalam nikmat. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhul. Aku berlindung ya Allah dari jubun, pengecut, bukhul, kikir. 4 sudah. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Nah, 40 sudah. Ulun berlindung daripada ada berdaya, wal kasal, pamalas. Nah, wa a'udzubika minal ghalabati daini. Ghalabati daini. Nah, soalnya 8 dari doa ini. Nya ada 7, ada 8. Dain, ghalabati daini, terlilit utang. Terlilit utang itu Bapak Ibu ada niat membayari. Kalau kita berhutang niat membayari, orang itu sugih gitu, dimudahkan Allah. Bila orang itu berhutang pada niat membayari, makin sakit hidup. Kalau orang Bapak Ibu ada utang, dia datang ke tempat orang yang mengutangi, seluruh perjalanan setiap langkahnya didoakan seluruh penghuni bumi dan langit. Berikan rahmat lawan orang yang menuju kepada orang yang mengutangi, anak bayar hutang. Itu kelebihan Bapak Ibu orang yang menuju membayar anak membayar hutang. Minimal ada habar, hilang, makin sakit. Bukti apanya ya? Sakit, sugih orangnya tapi jadi bayar hutang. Mau siang pai supan nggak datang, malam ada tapi goreng kalau dikata orang. Jangan sampai kita terlilit utang. Silahkan gali lubang, pikirkan tutupi lubang. Kada jadi public figure, kada orangnya. Tapi lagunya bagus aja Pak. Nah, ghalabati dain wa qahri rijal. Tekanan kata Rasulullah. Kita tertekan Bapak Ibu hidup nih. Jangan tertekan hidup. Awak kita boleh ditekan, hati kita kada boleh tertekan. Buya Hamka, dia di penjara, tapi beliau masih merdeka jiwanya. Awam mengarang tafsir Al-Azhar di dalam penjara. Itu namanya jiwa yang tidak tertekan. 7 Bapak Ibu, tapi jumlah dari doa tadi semuanya 8. Satu persatu akan dikupas secara rinci insya Allah minggu depan. Mudahan kita jangan 8 ini jumlahnya ada pada diri kita. Mudah-mudahan jangan hidup ragu-ragu dan seterusnya. Insya Allah apabila enggak ada yang 8 macam ini di jiwa kita, biar akan sukses dunia akhirat kita sama-sama. Insya Allah, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iya. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal jubni wal bukhul wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika min ghalabati ad-dahri wa qahri ar-rijal li jami'il hadirin wal hadirat. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wal ghala wal qahta wal jahra wal fitan ma zahara minha wa ma batan
عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والقهر والفتن. اللهم اصرف عنا شر شهر صفر. اللهم اصرف عنا شر شهر صفر. اللهم اصرف عنا شر شهر صفر يا كريم النظر يا كريم النظر يا كريم النظر. وارزقنا السلامة بجميع إخواننا الحاضرين في هذا المجلس برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.